Ya, oke ya. Jadi satu sesi lagi nih. Ya, ini coba kita lihat ya. Ini kalau kita mau bahas, pertama Anda harus ngerti dulu konsep eh, apa namanya neuronnya. Nah, saya punya dua kelas ya, ada kelas malam sama kelas pagi. Kelas malam tadi malam saya kasih teorinya ya. Kelas pagi ini kita sudah menginstal apa namanya environmentnya lah yang dibutuhkan untuk merunning dari library-nya Google. Sebenarnya nanti ada juga yang pakai PyTorch, ada yang pakai Keras. Keras ini sebenarnya wrapper dari TensorFlow ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sudah bisa running ini ya, Anda bisa, saya mau ngeliatin yang trainnya lah. Silakan di run semua ya. Nanti minggu depan kita detailkan lagi. Ini sebenarnya lagi ngapain gitu ya. Tapi minimal hari ini environmentnya sudah siap gitu ya. Kemudian ini pre-processingnya sebenarnya juga sudah. Ini kalau mau saya bahas lagi ngapain agak panjang ya. Nah ini juga, ini adalah desain dari neural networknya. Jadi konsep dari jaringan saraf tiruan yang ada di katakanlah Google TensorFlow Playground ya. Jadi kalau di TensorFlow Playground kita cuma bisa simulasi seperti ini, TensorFlow Playground. Nah, kalau di Tensor ini di sini ya, di sini kita cuma bisa simulasi dan terbatas beberapa layer seperti ini. Ya, kita udah mentok di 8 layer seperti ini. Tapi kalau kita pakai ini, maka kita bisa mendevelop sebuah arsitektur ya, 16 layer, berapa layer bisa. Ini baru ini inputnya, ini adalah hidden layernya, ini outputnya ya. Jadi ini cuma ada berapa di sini, 786 64 10 ya arsitekturnya ya. Oke, ini nanti kita bisa mempraktekkan TensorFlow yang di sini ya. Kita pengennya mau seperti apa arsitekturnya, nanti kita bisa macam-macamin di sini sampai nanti saya pengennya sampai pada CNN nya, ini masih ANN ya. Oke, ini saya skip dulu. Ini kemudian ada optimizernya, learning rate-nya, ada akurasinya, macam-macam gitu ya. Oke, kemudian nanti di sini epochnya 200, saya sederhanakan aja, nggak 200 tapi 20 supaya agak cepat ya. Oke, nanti epoch itu putaran learningnya. Ini baru settingannya aja. Oh sudah langsung ya, beda sama ini. Oke, oke ini sudah running ternyata ya. Ya ini ada 20 epoch ya. Oke, ini proses mencari weight yang pas gitu ya. Ini adalah proses trainingnya. Ini proses trainingnya dengan semua settingan sebelumnya kita atur yang nanti akan saya jelaskan lah ya. Oke, ini saya bikinnya baru 20 looping ya, 20 epoch namanya. Tapi dengan menggunakan library-nya Google, bisa nggak kita lakukan di ini Pak? Kita lakukan di mana, di Google Colab? Bisa ya, bisa kita lakukan. Ya, ini saya pernah ngerunning di i7 punyanya kampus ya. Datanya juga sebenarnya nggak banyak-banyak amat, dan itu saya ngetrainnya pakai transfer learning ya. Saya ngetrainnya dari jam 5 sore sampai jam 11 malam besoknya gitu ya. Tapi pakai i7 nya, nggak pakai Google Colab-nya. Apa pakai Google Colab? Pakai i7 nya ya. Nanti kita akan sampai sini ya. Tapi sebelum sampai sini saya akan jelaskan beberapa konsepnya ya. Oke. Banyak sebenarnya yang harus saya jelaskan. Saya harus jelaskan tentang loss-nya, metriknya, learning rate-nya gitu ya. Arsitekturnya seperti apa ya. Dan ini kalau ini udah anak 16 udah ya. Jadi kalau misalnya Anda searching gitu ya, Anda searching, ini saya pakai incognito aja. Anda masuk ke YouTube, anak 16 sudah sampai sini. Anak 19 harus lebih lagi ya. Ya, jadi masuk ke YouTube. Udah masuk belum? Internetnya nggak ada lagi. Oke. Anda masukin UAS ya. Oke, ini berat di sini kayaknya. Anda masukin UAS
ya. UAS apa? Jaringan. Ini UAS anak 16 ya. Anak 19 harusnya lebih dalam lagi. UAS jaringan saraf tiruan. Ini sebelum zamannya pandemi ya. Udah bikin video. Nah, ini dia ya. UAS. Ini kerjaan saya ya. UAS. Nah, ini jadi kita UASnya sampai kalau di sini datasetnya adalah untuk membedakan 10 objek waktu itu ya. Ya, objek-objeknya seperti itu. Ini UAS JST saya ya. Ada nama saya enggak? Nah, kalau 16 tuh sampai sini ya. Jadi dia punya dataset yang di situ kalau tadi tulisan tangan, kalau sekarang objeknya adalah baju, sepatu kayak gitu. Nah, Anda bisa searching ya. UAS jaringan saraf tiruan seperti ini. Ini dibikin live ya. Pakai Jupyter Notebook ya. Kalau sekarang kita pakai webcam lagi nanti. Jadi kalau di sini belum sampai ke webcamnya, pakai webcam, langsung narik datanya, kemudian langsung deteksi wajahnya. Gitu. Itu udah saya coba ya, dan bisa gitu ya. Ya, oke. Sudah ya. Ya, oke. Dah. Tadi saya bikin cuma 20, kalau 200 ya agak lama ya trainingnya. Ya, kita running. Ini evaluate-nya, ngecek akurasinya. Akurasinya kecil ya, masih kecil di sini, akurasinya 0,3. Oke, kemudian ini prediksinya. Nanti kita sampai sini lah, tapi waktunya nggak cukup sekarang. Oke, ini sepertinya ada library yang diupdate ya. Oke, kita nggak bahas dulu errornya ini. Ya, tapi seperti ini. Jadi maksud saya, konsep dari JST yang akan kita bahas, kita bisa praktekkan menggunakan library yang dikembangkan oleh Google gitu ya, oleh Facebook ya, kayak PyTorch gitu ya, dan lain-lain. Jadi kita nggak cuma belajar teori, tapi kita sampai praktek. Kelas ini nggak sampai ANN, tapi sampai CNN. Ya, mungkin saya nggak detailin CNN-nya, nanti pada mual ya. Saya ngejelasinnya juga agak berat gitu CNN ya, karena CNN itu ANN++ gitu ya. Convolutional neural network. Tapi saya udah pernah coba itu ya. Seperti itu. Ya, jadi minggu ini apa tugasnya? Yang belum install ya. Kemudian ya, yang minimal sudah bisa menjalankan ini, sama troubleshoot lah. Ini ya, saya dapat troubleshoot. Saya dapat error 1 ya. Biasanya itu di update library atau apa, saya nggak tahu ini. Ini ada error ya, saya belum cari. Di sini dikatakan model titik predict classes ya, sequential object has no attribute predict class ya. Jadi tidak ada atribut yang namanya predict class di katakanlah di kelas, di objek sequential ya. Jadi kalau kelasnya adalah bentuk besarnya, objek adalah instant dari kelasnya ya. Nah, ini kalau mau dicari silakan. Caranya gimana Pak? Ya tinggal di copy aja gitu ya. Copy, cari di Google Stack Overflow atau apa. Pasti orang pernah ngalamin ini. Ya, ini dia ya. Itu tugas minggu ini ya. Bisa kan ya? Ini udah setengah jalan nih. Kalau dicari lagi beres nih. Ya, gak saya beres ini. Ya. Oke. Muncul nggak error kayak gini? Enggak, ini kayaknya nggak susah amat kok, tinggal diganti perintahnya, kayaknya selesai. Sorry, yang mana configure model, yang mana nih? Merah apa warning kayak gini? Kalau warning abaikan saja. Warning itu kadang-kadang dependensinya mau diupdate, kadang-kadang kalau kayak gini dia nggak ada kudanya ya. Sebenarnya kita bisa masang itu di hardware yang sudah punya GPU ya. Jadi kan sebenarnya biasanya dipakai buat main game gitu ya, supaya main gamenya nggak nge-lag gitu ya. Nah, kecepatan yang dipakai di GPU di CUDA atau di NVIDIA ini kita pakai di deep learning atau di ANN. Nah, nanti ada perintahnya yang bisa seperti ini. Jadi yang ngedetek misalnya, nggak ada kudanya nih ya, tidak ada hardwarenya.
Ini warning aja sih kayak gitu. Jadi kalau kita mau maksimalkan, nanti Anda bisa coba di Google Colab-nya ya. Anda bisa nanti saya sampai situ lah ya. Nanti kita pernah lah, saya pernah nyoba itu juga ya. Oke, jadi tugasnya apa tadi? Troubleshoot ini. Yang kedua apa? Nonton teori kelas malam ya. Di channel saya ya. Oke. Ya, sudah. Ya, sebenarnya subscribe-nya jangan sekali ya. Anak sekarang itu biasanya punya 5 akun ya. Iya. 3 lah ya. Maksudnya dengan akun yang berbeda ya. Saya nggak niat buat nyari ini ya, duit ya. Oke. Kalau iklan sih udah ada tapi duitnya belum ada gitu. Yang ada viewernya apa, udah ada iklan. Subscribe sekitar 200 kurang dikit lah. Watch hour-nya yang susah. Ini direkam ya. Watch hour-nya susah ya. Cut ya.